kali mudah-mudahan ayat Nabi dan Nabi Husnul Khatimah dan saudara umiknya mudah-mudahan kita berkumpul. Hanya saya pesankan anak-anak saya cucu mata Mustafa semua tentu saya anak saya kan. Yang baik dari saya amalkan terus. Yang kurang tambahi, yang baik itu, yang salah perbaiki. Itu wasiat Nabi. Dan apa-apa ini ngajar gampang. Tapi untuk mengerjakan yang sulit. Maka yang pertama adalah ibda binafsik, mulai sesuatu dari dirimu sendiri. Itu yang berat. Kedua, baruku anfusakum wa ahlikum naro. Takutlah kamu dan diri kamu dari api neraka. Jika kita termasuk istri, anak, santri ini termasuk ahli kita, keluarga kita. Bagaimana selalu tak bosan. Terus wadakir fa innati katamon. Diri ingatkan. Yang lebih berat bisa diingatkan oleh lain, tapi bahkan mengingatkan diri sendiri yang lebih sulit lagi. Karena di sini ada kedua, malas itu penyakit kita. Malas. Kedua, merasa sudah baik. Ini penyakit yang hati yang paling sulit, yang paling susah. Kita ini merasa paling benar, paling alim, paling baik, paling banyak ibadahnya. Akhirnya timbul malas. Inilah yang paling harus dibeli. Rasul kaslan ma'marus syaitan. Jadi pemalas itu kerjanya setan. Setan tujuh ya'idul faqr, ngajak-ngajak kehancuran bagi kita supaya banyak. Ini ya. Jadi ibda yang sipur, gambar yang belir anisam, sampaikan. Atau simultan bersama-sama. Kita mulai sambil latihan menjaga keluarga sambil latihan dan sambil latihan berdakwah. Ma'ruf bil ma'ruf wa illam taf'alu kullahu wanhau 'anil munkari wa lam tajtanibu kullahu. Sungguh kalau orang kerja yang baik. Walaupun kami belum mengerjakan semua yang sunnah kita masih belum. Tapi kadang-kadang orang lain, akhirnya kita sendiri juga malu nanti kita bekerja. Wanhau 'anil munkari wa lam tajtanibu kullahu. Cegahlah orang di bulan munkar itu. Walaupun kamu belum mengerjakan semua, masih kita ada sedikit. Akhirnya kita berlatih akhirnya akan bisa. Karena malu badan seperti orang rokok. Kita kadang melarang orang merokok, kita merokok, akhirnya kita malu sendiri untuk merokok. Kenapa orang lihat dulu kok saya beritahu berhenti, kok saya akhirnya berhenti itu. Jadi wanhau 'anil munkari wa lam tajtanibu kullahu. Jika orang berbuat yang munkar, walaupun kamu belum mengerjakan semua. Ini anak-anak saya latihan. Jadi tidak ada alasan karena kita bahwa memang ngajar itu paling penting, pahalanya besar. Jadi melakukan dalam kopi Rasulullah contoh yang baik. Ada yang sibuk dengan Rasulullah. Bagaimana semuanya diselesaikan dengan sempurna karena dia memang bukan keadaan, tapi sebenarnya Rasulullah santai bisa disaja. Maka dari surga mesti datang. Baju yang paling datang di surga. Karena sudah dijamin oleh Allah. Tapi Rasulullah tidak. Hidupnya sederhana. Semua bendahara dunia ini akan pada Rasulullah. Jabal Uhud ingin jadi emas, Abah Rasulullah tidak mau. Jika bisa minta sehari kenyang, sehari lapar. Jika kenyang akan bersyukur, jika lapar beristighfar kepada Allah, ya Allah. Ini untuk mencintai kita. Jadi kita ini. Jadi Rasulullah, bagaimana meratul istrinya, bagaimana putra putri cucu-cucunya Rasulullah, bagaimana perang, bagaimana berdagang Rasulullah, dan bagaimana nak taklim mengajar. Jadi semuanya multi komplek Rasulullah tentukan kepada kita. Jadi karena jadi walaupun kita, jadi bagaimana Rasulullah pun sibuk itu, bagaimana dirinya dengan Allah menikmati hidup dengan Rasulullah, bagaimana dia selalu tahanus, mencepi, berbicara, berzikir dengan Rabbi. Semalam yang lain tidur, kita bukan saja doa. Bagaimana kita paling tidak ambil sedikit saja. Jika Rasulullah paling sudah melahir, sudah bangun sampai begitu sujudnya, dari lamanya Siti Aisyah ditunggu dah tak sampai dicubit sujud. Aisyah, kenapa kamu cubit saya? Saka saya sudah berangkat ya Rasul. Sakanya mati dari lamanya sujud sampai bengkak kaki. Ini Rasulullah yang sudah begitu. Apa hanya sujud? Tidak, ngajar, berperang, berdagang, bantu anaknya. Mana? Jadi sudah banyak yang begitu dari Rasulullah. Tapi begitu menikmati berpenajat dengan Rabbi.
malam bangun. Ya jika kita lah agak siang sedikit, jam 3 anak saya. Jadi abi latihan ini bukan sedang mulai kecil, belum untuk latihan kayak ini. Latihan itu mulai kecil. Jadi harus dipaksa diri kita. Bangun. Jadi bangun almarhum kita paling jam 3:30. Paling tidak kesempatan kita walaupun 2 rakaat. Abi mulai usianya 2-2-1 istilahnya. 2 sholat tahajud, 2 sholat hajat, 1 sholat witir. Tapi dia boleh pondok sampai dikatakan 1 witir. Abi itu. Karena waktu itu Haji Umar pastaqim walau rakatan minal witir. Jadi kakak ada istiqomah waktu sholat rakaat. Jadi Abi jika sholat isya kalau isya langsung witir, dia rollor kan. Jadi kata begini tidak tahu putus, karena tidak bisa amal yang lain itu. Jadi karena ini ada apa tadi kok minimal Rasulullah itu supaya jika sudah ada istiqomah yang kecil, mudah-mudahan nambahi lagi istiqomah yang lain. Jadi tidak selalu diberikan kamu sholat malam 11 rakaat fastaqim walau 11 minal qiyamul lail. Tapi Rasulullah fastaqim walau rakatan minal witir. Jadi Rasulullah ngajarnya itu ringan supaya apa? Sedikit-sedikit bisa nambahin, bukan hanya di sini nambahin. Jadi tambahin. Tapi istiqomah. Karena istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah ini lebih baik dari 10 karomah. Jadi wali itu bukan karena tapi karena istiqomahnya. Istighfarnya berapa ribu, ada ribu, tapi istiqomah. Istiqomah. Jadi ada wali Allah karena duduknya tak berubah-ubah. Seumur berpuluh-puluh tahun tidak. Ini macam-macam. Ini anak-anak saya siap. Paksakan, nikmati bermunajat dengan Rabbi itu. Hidup Abi ini kan jarang Abi jalan-jalan kemana aja. Kan mulai kalau anak-anak saya. Kecuali dulu memang kasab Abi itu jual jamu, obat, nyuntik orang itu jalan dengan buminya sampai 10 hari, seminggu. Sudah itu bertani, sudah Allah berikan gitu, segala kerjaan dikerjakan. Pasar itu tempat Abi, jual jam, jual apa itu tempat Abi. Jadi semua kerjaan, dagang, jadi pengelar kapal, pengelar pesawat, jual ini, jual itu, sudah si alam ini sudah kerjakan sama Abi. Karena Abi ingin tuanya itu agak istirahat. Jadi hidup sederhana. Sampai berhenti beli baju lelong, itu belum ada lelong, Abi sudah beli lelong. Jadi kamu ini kakak beradik jika lebaran jadi 2 fungsi. Diberikan baju untuk lebaran dan baju lebarannya bisa dipakai untuk seragam sekolah. Begitu baru zaman dulu, sekarang tidak mau. Jadi beli Abi lelong, jika beli barunya 100.000, lelongnya 10.000. Yang 10.000 bagaimana untuk belanja? Jadi yang beli lelong ini oleh uminya direbus, baru setrika, itu yang dipakai Abi. Sampai punya anak yang terlatih Mona. Kenapa? Karena sudah ini mulai ada orang beli baju sampai sekarang ini. Tidak tahu beli baju. Jadi ini hidup Abi. Jadi tidak ada istilah gengsi. Jadi apa yang bisa dianukan. Tapi paling tidak itulah. Jadi apalagi tidak punya, walaupun punya, hidup Korea itu tenang. Hidup sederhana kan, tidak usah melihat orang yang hidup begini. Tidak usah. Jadi inilah anak-anak saya siapa. Jadi bagaimana mendidik anak-anak kita. Jadi ibadah itu nikmati. Ibadah bukan satu beban, tapi satu kenikmatan. Kadang kita kesempatan 1 detik, 1 menit bermunajat dengan Rabbi. Maka mencari sifat kayak selawat, Al-Quran, sholat, sunnah. Jadi bukan beban, tapi satu kenikmatan. Jika nikmat bagaimana? Kamu jika makan enak, selalu ingin makanan itu. Begitu juga jika sesuatu kita menikmati apa wiridnya, zikirnya, pengajiannya, istighfarnya, itu nikmati. Jadi tidak beban. Tapi jika ini hanya satu amalan beban, itu merasa berat. Tapi jika ini satu kenikmatan, kadang bermunajat dengan Rabbi, itu satu keindahan, keenakan. Itu anak-anak saya. Ulangi. Jadi, tapi semua ini akan hancur semua oleh satu amal-amalnya hati. Ini anak-anak saya. Ini yang menghancurkan amal. Riya, sombong, hasud, dengki, fitnah, riba, masya Allah.
Bisa kita amal. Tahajud bisa berapa? Duha bisa, wirid bisa. Bisakah kita ini tidak bergibah? Bisa kita tidak memfitnah? Bisakah kita tidak sombong? Bisa kita tidak riya? Satu amal saja dihancurkan satu sifat yang kecil. Al-ghibatu asadu min salasi nabasiti nasinatan fi Islam. Ghibah membicarakan jeleknya saudara, dia kata saya, ini lebih besar, asadu lebih dahsyat. Min salasi nabasiti, dan dari 63 kali berzina dalam Islam. Walauzubillah min dzalik. Ini apa? Yang tidur tidak semalam beribadah, baca Quran kan habis oleh kecil. Al-hasud yaqulul hasad kadang tatul narul hatab. Dengki, hasud ini dihabiskan semua kebaikan amal baiknya seperti api membakar kayu bakar. Bahkan ini kecil-kecil kita ini, tak kiai tak siapa. Arya ala syirkul khafi. Syirik yang walaupun sudah berarti aku orang. Jadi memang amal ini bisa menghapus dosa ini, bisa menghapus ini. Tapi di sini penyakitnya. Maka di sini untuk menghilang ini harus punya sifat tawadu, rendah hati. Jika rendah hati tawadu, ada perasaan. Tidak ada orang yang lebih besar dosanya bersih saya, dan bisa bersama dosa. Dan kita lagi dosanya orang lain. Tidak ada orang yang bodoh di dunia. Jadi saya paling bodoh. Kita paling bodoh itu apa? Merasa tinggi hati, mau takabur, mau sombong dengan apa yang diberi oleh Allah. Ini anak qanaah sederhana, apalagi tidak punya orang pun punya, ya biasa-biasa saja. Jangan eksklusif istilahnya. Ini yang berat. Sabar ini berat. Sabar idal amal, sabar cakap berita Allah dalam keadaan apa, bingung, susah, sakit, senang, tenang, kaya. Tetap kita bermunajat. 2, sabar internahi, sabar dari larangan Allah. Dan dilarang Allah jangan coba-coba. Jadi mau kapal, mau maksiat, minum, mau narkoba, jangan coba-coba. Apa yang tidak baik jangan dicoba, itu pasti rugi. Mungkin dilarang oleh Allah karena akan merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain. Dan sabar indah musibah. Ini yang saya jelaskan. Sabar musibah ini Allah akan uji kita. Ujian macam tiap hari Allah akan uji. Diuji dari istri, diuji dari mertua, diuji dari ipar, diuji dari saudara, kakak, adik, diuji dari orang tua, diuji dari santri, diuji dari kawan, diuji dari tetangga. Ini ujian terus akan datang kepada kita. Sabar nggak? Diuji dari harta, kesulitan harta, hartanya kurang, hartanya bagus. Diuji dari diri, kesehatan, sakit. Ini ujian. Apa dengan ujian ini? Tambah sekat pada Allah, apa tambah jauh? Ini anak-anak kita. Kamu siap-siap melihat ujian setiap detik dari Allah SWT. Yang bisa mengenai dengan kesabaran kepada Allah. Ini anak-anak saya. Jadi jika ada yang baik dari itu tiru, perbaiki, ditingkatkan. Tapi yang tidak baik yang ditiru. Apa kelemahan hati. Jadi tidak apa. Kita hidup sederhana itu indah. Jadi indah. Jadi istilah kodama itu tenang pasti senang, senang belum tentu tenang, itu kata-kata Abi. Tenang pasti senang, senang belum tentu tenang. Kita mencari ketenangan, kedamaian. Abi oleh Allah diberi 2 sifat, mudah-mudahan terus sampai akhir. Dan anak saya 2, Allah memberikan Abi itu tidak tahu susah. Dan begitu. Kenapa tidak? Bukan tidak tahu susah, selalu susah. Tapi Abi tidak melayani susah. Jika Abi datang susah ini, bagaimana susah ini, detik ini, atau saat itu hari harus keluar susah ini. Bagaimana ke orang lain? 2 tahun, 3 tahun yang lalu itu Abi. Bagaimana? Ditipu orang 2 miliar sampai habis, tak punya sedih. Biasa. Orang lain gila dan mau gila. Sampai tidak ada sekali. Setahu anak saya. 2 miliar ditipu orang. Bukan 2 juta, bukan waktu 2 miliar. Ya biasa saja. Kapan? Semuanya Allah uji kita sampai di mana kesabaran kita. Biasa saja. Ya ada biasa, namun hanya tetap bagaimana kita harus keluar dari susah dengan cara yang baik. Baik dengan doa dan belajar dengan usaha. Usaha
dan doa munajat pada Rabbi. Ini. Kedua, Abi tidak rasa tahu punya musuh atau dendam siapapun. Dengan uminya sama. Sifat Abi bersama dengan uminya. Ya, uminya tidak banyak pikir, yang penting ada belajar gitu. Uminya susahnya cepat hilang. Tidak ada apa belajar, sudah diberi belajar, sudah hilang susahnya. Ya, Abi bagaimana mau cari belajarnya? Tapi Abi enggak. Allah selalu menyambut. Jadi tidak ada istilah marah, dendam, tidak ada oleh Allah. Tak ada uminya. Jadi tidak ada tetangga, kawan, siapa benci ke kita, kita pergi. Kita pergi, baikin, kita minta maaf. Ini mudah-mudahan anak saya lebih baik dari saya. Ini sifatnya sulit, paling sulit. Jika kita dendam orang, pasti mengongkel. Jika mengongkel, sakit hati. Jika sakit hati, naik darah. Jika naik darah, mati drop satu jatuh. Sudah. Mungkin saya yang salah, paling marah kesalah. Orang benci salah, mungkin dengan saya salah. Atau jika kita pergi saja silaturahim. Jadi istilahnya kita selalu maafkan salahnya orang. Jika kita salah, kita minta maaf. Ini anak-anak saya. Jadi jangan ada. Jadi dasarnya dengan uminya dasar punya musuh. Kenapa? Dan orang tidak jadi memusuh kita. Karena kita orang benci, kita pergi. Dan akhirnya selesai. Ya saudara, kakak beradik, sudah ada. Sudah ada. Malah jika Bapak bibi di Madura itu selalu musuh terus, ada saya damai semua. Ada sahabat di apa saja Allah damai. Umi kakak beradiknya itu biasanya ada 1-2 tahun. Saya turun baik semua. Amin. Mudah-mudahan. Jadi itu hilangkan rasa dendam, rasa marah. Ini penyakit. Penyakit yang memberokoti semua, baik pahala, baik kesehatan. Baik pahala, baik kesehatan. Sadar. Jadi dengan begitu kita tidak ada beban, baik fisik atau mental. Jika fisik, kita mesti mudah-mudahan udah tua. Selalu apa tuh cemberut saja, selalu susah saja. Tidak ada. Ini yang lebih tua. Ini yang mengalami fisik, timbul penyakit. Kalau kita pun penyakit susah dan selesai. Jadi inilah yang harus diadukan anak-anak saya. Kamu sudah bisa lihat. Jangankan anak saya, sampai saja kan bisa lihat. Apa saya dengan Umi ya tiap hari. Kamar saya ada yang restriksi ya. Kamu yang hati itu hidup saya kayak itu. Berubah sekarang, mulai dulu kita siapa dulu yang tua-tua itu. Ya kayak ini, hidup saya mulai gitu. Ya, bukan karena sudah tua kayak ini, mulai dulu, mulai hanya dulu Uminya tidak pakai jilbab, biasalah, dikipas rambutnya, pakai yukensi itu, memang zamannya. Uminya pakai yukensi. Sakanya saya jika pergi nonton itu dengan Uminya sangat kakak berarti, atau orang pacaran. Tak tahunya anaknya digendong di belakang. Ya ada zamannya. Abi masih betah. Apa? Memang tidak ada. Jadi inilah apa anak-anak saya. Jadi satu, berpuasalah apa yang diberikan Allah kepada kita. Tak usah iri orang ini punya itu sudah. Jika kita belajar apa yang kita dan jika punya biasa saja. Abi kan kemarin itu belum punya mobil berapa puluh tahun, 10 tahun lebih, sudah punya 20 mobil. Tapi dibawa nari sama orang semuanya. Asal nggak repot, tapi nggak repot urusan. 20 mobil. Ternyata mobil dibawa nari semuanya. Masih sisa mobil satu di sini. Uminya sakit itu dijualkan para duitnya dibawa lagi. Ya biasa. Nah, ya. Jadi biasa. Jadi orang jika punya mobil ya biasa. Belum orang punya mobil. Orang belum punya mobil. Itu Abi sudah punya 20 mobil. Abi sendiri tidak tahu mobilnya di mana. Hanya ini sudah datang ini. Yang sudah pertama datangkan 2, datangkan 3 di Jakarta. Abi dibeli untungnya. Akhirnya yang terakhir 20. Udah 20 ini habis. Kalau saya tidak hendas.
Buatnya modalnya kembali. Itu biasa. Ini anak-anak saya. Insya Allah. Yang penting kita ada usaha. Yang kecil diikuti dengan ni'mat, dengan syukur Allah. La in sakatum la azidannakum wa la in kafartum inna satu kerjanya. Kerja di kantor yang ini kantornya enak, kerjanya tidak repot, tapi gajinya besar. Ini anak-anak. Kamu juga ingin kerja gajinya besar, tidak repot, dan kapan saja ambil gajinya. Itu kerja di satu kantor, namanya kantor takwa. Kantor takwa. Wa yattaqillah ja'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kerja kepada Allah, yang penting kerja kepada Allah. Wa yattaqillah ja'al lahu Allah. Siapa yang bertakwa, Allah keluarkan daripada kesempitannya, kesulitannya, kesusahannya, kemiskinannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu harus yakin. Wallahu la yuhibbul mi'ad. Apa takwa? Amal ma'ruf nahi munkar. Dia repot. Tapi kita mau bekerja, pikiran otak kita, ijazah kita. Tapi jauh kepada Allah. Dua tidak mungkin tidak hasil. Kedua akan dapat banyak, tapi istidrak lurutan, sholat ya Allah Ta'ala. Maka kita ingin apa yang beri Allah. Tidak perlu kaya, perlu tunaikan, perlu ini Allah berikan, perlu ini satu saja, istiqomah. Jauhi penyakit hati, riya, sombong, takabur, ujub, fitnah, ribah, mengadu domba. Insya Allah tenang hati. Jika ini ada di hati, kita tidak akan tenang. Jika tidak tenang, selalu kita ini tidak akan sempurna dalam ibadah. Jadi dengan tasyakur kepada Allah, terima apa adanya, qanaah, banyak bersyukur, banyak berdekat dengan Allah. Jika ibadah itu bukan beban, tapi satu kenikmatan. Ibadah itu nikmat. Bangun tengah malam, materun. Banyak orang tengah malam baca sekarang, apalagi di Indonesia paling rajin. Jam 1 udah bangun sampai subuh. Tapi Mustaqbilal Barcelona dan Mustaqbilal Ka'bah, Mustaqbilal Barcelona, Mustaqbilal Madrid. Nah, itu yang ada. Ini. Jadi mau sekarang Mustaqbilal Ka'bah. Ini insyaallah dengan ini mudah-mudahan malam ini Allah terbaik kita, taufik dan hidayah, diisi hati dengan nur ilahi, dengan syafaat dari Rasulullah SAW. Dihilangkan sifat dengki, marah, benci, riya, sombong, takabur, ujub. Oleh Allah diganti dengan sifat qanaah, sabar, lembutnya hati, selalu zikir kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah, selalu bermunajat kepada Allah, selalu mencintai Rasulullah. Atas akhirnya kita bercinta, berbaik dengan hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan dengan itu dan kita ada umur husnul khatimah. Amin. Assalamualaikum.